anak perusahaan dari Astra Group, United Tractor. Nah, itu sudah tidak asing lagi mungkin bagi sebagian orang yang sudah terjun di pasar saham. Ini salah satu perusahaan blue chip di sektornya. Ini ternyata sudah melakukan ekspansi bisnisnya di luar batubara. Apakah itu dan bagaimana prospeknya, dan sudah merilis laporan keuangannya, dan gimana prospek dividen yang akan dibagikan, apakah jumbo. Nah, akan saya share di video kali ini, jadi tonton sampai selesai. Check this out. Saya tag di video ini tanggal 8 Maret 2024 jam setengah 11 lebih 5 menit. Ya, SG-nya naik 7.400 ya, titik high-nya ada di 7.416 bahkan all time high-nya. Oke, kita bahas langsung United Tractor, di mana di sini dari news berita investasi.kontan.co.id tanggal 7 Maret atau kemarin jam 8, hampir jam 8 malam, United Tractor makin agresif ekspansi non batubara, cek rekomendasi sahamnya. United Tractor tancap gas melanjutkan ekspansi memperluas portofolio bisnis non batubara. Terbaru kembali melebarkan sayap ke segmen panas bumi dengan rencana akuisisi terhadap PT Supreme Energy Rantau Dedap. Perjanjian telah ditandatangani pada 1 Maret melalui anak usaha PT Energia Prima Nusantara. Nilai transaksi mencapai 1,26 triliun. Ini ya. Di rencana akuisisi merupakan kelanjutan diversifikasi usaha United Tractor sebagai strategi pertumbuhan kesinambungan di bidang pembangkit tenaga listrik dari sumber energi terbarukan. Nah, ini hal yang bagus kalau saya lihat dari United Tractor. Nah, ini Sarah mengungkapkan saat ini kontribusi segmen yang berkaitan dengan batubara masih sekitar 70%. Jadi masih berat, masih besar. Jadi ada tambah ya, diversifikasi sih memang. Kalau di keterbukaan informasi di sini sudah ada rilis di tanggal 5 Maret ya. Ini pembelian saham-saham sebanyak 163.136 lewat saham seri B milik PT Mer IT Power Holding BV, Mer IT. Lalu 94.313 lembar saham seri B milik Impact Geothermal Ltd dalam PT Supreme Energy Rantau Dedap, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia oleh perusahaan terkendali perseroan PT Energia Prima Nusantara. Nah, ini ya, lewat anak yang efektif setelah terpenuhi syarat-syarat pendahuluan. Itu yang sudah itu ya, menyampaikan bahwa 1 Maret jual beli dengan metrik Axiata Power Holding BV, Tohoku dan lain-lain jual beli senilai 1,2 triliun. Nah, ini sudah terjadi. Kalau kita lihat dari labanya UNTR tahun lalu secara net itu tidak turun yang signifikan ya. Padahal kalau kita lihat kemarin juga saya beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, saya membahas tentang PTBA. PTBA ini juga batubara yang mana labanya anjlok ya. Labanya anjlok hampir 50% kalau nggak salah. Mana ya? PTBA ya, ini anjlok 51%, kok bisa, bakal bagi dividen berapa? Nah, ini yang saya bahas. Tetapi kalau dari si UNTR-nya sendiri secara laba ini turunnya tipis. Kita lihat juga secara laporan keuangan di sini, ini anak perusahaannya Astra ya. Anak perusahaannya Astra, UNTR. Secara omset bahkan mereka masih bisa growth ya. Nah, anak perusahaannya Astra ini beberapa sudah saya bahas ya. Ada ASGR di sini, lalu ada juga ini yang Astra yang bikin turun. Terus apa lagi ya, ini kalau nggak salah ini ya, Auto ini juga kita bahas ya, dan ini dividennya ada di sini. Ini anak-anak perusahaannya Astra ya, yang mana secara garis besar saya melihat Astra Group ini secara kesehatan oke. Bagaimana dengan UNTR, ini juga anak perusahaannya Astra.
UNTR secara profil ini mempunyai kepemilikan Astra itu 59,5, yaitu 59,5. Mana laporan keuangannya ini? Secara kasnya 118T 18,5, turun dibandingkan tahun lalu. Terus hutangnya, hutang bank ini ada 7M, ya ini dalam juta ya, 7M. Terus mana jangka panjang ini ada pinjaman bank 16T 16,5. Jadi masih bisa ke cover dengan yang namanya apa tadi, cashnya doang gitu. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya di sini adalah 66 triliun, turun ya. Nah ini secara omset mereka naik ya. Secara omset mereka naik 128T loh. 128T itu senilai kalau kenaikannya setara 4,9 triliun. 4,9 triliun atau senilai 4% lah kenaikannya. Beban pokoknya ya naik. Ya secara laba ini naiknya tipis ya. Naiknya tipis. Sampai laba kotor ini naik 1 triliun ya, naik 1 triliun. Tapi kok bisa secara net dia turun ya? Secara net dia turun. Nah, di sini laba sebelum pajak aja mereka sudah turun. Di sini terlihat dari beban penjualan mereka naik signifikan ya. Terus beban administrasi mereka juga naik. Beban lain-lain juga naik gitu. Penghasilan keuangan mereka naik sih, aslinya optimis. Biaya keuangan mereka naik ya, tidak selaras kalau saya melihat. Penghasilan keuangan 1,1 tapi biaya keuangannya 1,8 gitu. Itu sih beberapa hal ya, dari sini sudah kelihatan dari laba kotor atau gross profit ke laba sebelum pajak itu adanya kenaikan beberapa beban yang membuat ya laba sebelum pajaknya turun dibandingkan tahun lalu. That's why net profitnya turun gitu. Nah, kalau kita cek di pendapatan bersih, hubungannya dengan ekspansi bisnis ya. Nah, ini ada penambangan batu bara, mesin konstruksi, energi, mesin konstruksi, penambangan batu bara, penambangan emas dan mineral lainnya, industri konstruksi, energi. Terus ini penjualan barang, kalau dari barang, ini kalau dari jasa. Jadi dibagi menjadi dua pendapatan dari UNTR. Penjualan barang 67T, kalau pendapatan jasa itu 60T. Nah, aslinya kalau dari sini penjualan barang yang turun. Dari penambangan batu bara naik ya. Mesin konstruksi mereka turun. Penambangan batu bara yang ini kalau di total masih 29 30 ya, ini juga turun. Penambangan batu bara, mesin konstruksi turun tipis. Penambangan emas ini turun juga. Jadi dari itu. Nah, kalau dari websitenya sendiri, bisnisnya ini ada mesin konstruksi, ada produknya, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi dan energi. Nah, ini energi ya. PT yang diakuisisi tadi siapa? Mana tadi? PT Supreme Energi Rantau Dedap itu akan masuk, yang kalau di sini ya masuknya di sini di bagian energi. Nah, perusahaannya, nah itu akan masuk di situ. Energi di sini masih belum signifikan ya. Karena energi di sini kalau kita bandingkan dengan yang namanya omsetnya ya, ini kita jumlah 7719 ditambah ini 85. Nah, 7719 tambah 85 ditambah ini energi 3363 ditambah ini 3781. Hasilnya 14,9 M aja. Kalau kita bagi dengan jumlah omsetnya ya, kita jumlah dengan omsetnya aja, ini hanya senilai 0, bentar kita ulang lagi ya. Energinya 7719 tambah 85 tambah ini energi ya 3363 tambah 3781 ya hanya 14,9 M. Nah, ini kita bagi dengan 128, 583, 264. Nah, hasilnya 0,01, masih sangatlah tipis ya. Nah, ini energi terbarukan ya, karena memang bisnis baru gitu. Memang belum kerasa. Mungkin bakal kerasanya
5 tahun ke atas gitu. Tapi ini sebuah langkah dari United Tractor biar tidak tergantung dengan batubara dan bawahannya gitu. Kalau kita lihat, nah ini besar dividen yang akan dibagikan berapa? Karena ini salah satu dividen yang gede juga si UNTR. Tahun lalu mereka bagi dividen kalau di total ya, saat RUPS 6.000 loh per lembarnya. Wow. 6185, tapi tahun lalu juga bagi dividen interim 818. Ini 7.003 tahun lalu. Total bagi dividen 7.003. EPS-nya tuh 5631 bagi 5631,19. Bentar, 7.003. Oh iya, ini 5.000 loh. EPS. Bentar. 7.003, ini 5.600. Wow, ini 100% lebih tahun lalu. Ya, 124% yang lalu. Tahun lalu ya. Nah, berarti yang dibagikan hampir keseluruhan. Keseluruhan lebih, bahkan tambah cashnya ya. Nah, kalau kita cek di sini, bentar, mana tadi laporan keuangannya, arus kasnya ada pembayaran dividen enggak? Kalau ada pembayaran dividen, mereka memang membayarkan dividen yang gede banget. Enggak ada pun juga harusnya ada sih pembayar dividen. Aktivitas pendanaan, nah ini pembayaran dividen di sini, pinjaman liabilitas, pinjaman, aktivitas pendanaan, pinjaman bank, pinjaman tidak ada. Pembayaran dividen 25 triliun. Tahun lalu hanya 6 triliun ke pemilik entitas induk ke induknya. Nah, tahun ini kita lihat berapa. Nah, tahun 2021 mereka bagi dividen itu senilai, berarti berdasarkan laba 2022. Berarti berdasarkan ini 900 tambah 335. Nah, ini kita total tambah 905. Tahun 2021 labanya itu di kisaran 27 bagi 2755,85. 45%. Nah, asumsi mereka bagi dividen 40% aja tahun ini. Dari laba 5.525,74 EPS-nya ya. Mereka akan bagi dividen ini 2.200. 2.200 mereka sudah bagi dividen interim 701. Kurangi 701. Nah, mereka akan bagi dividen 1.500. 1.500 dibagi dengan harga sekarang 24.175, dividen yieldnya masih di angka 6%. Ini aja masih gede ya, masih gede banget itu saya pakai asumsi 40% dari laba 1000 ya tadi ya, 1.500 itu sih kalau saya nilai itu oke, masih oke lah. 1.500 bagi 24.175 ya, 1.500 mereka akan bagi dividen minimal ya. Saya melihat situ besarnya dividen yang akan dibagikan. Secara yield memang di angka 6% lah. Kalau tahun lalu memang gede banget, 100% lebih, that's why dividennya melanggang tinggi. Tapi menurut saya 1.500 itu minimal akan dibagikan. Jadi itu potensinya akan besar yang akan dibagikan UNTR. Cuman kalau secara chart UNTR ini punya track record yang kalau ex-date harusnya dibanting dia. Nah, ex-date ini dibanting beberapa kali, pasti ex-date-nya dibanting. Jadi be careful kalau nanti ex-date-nya itu dibanting. Cuman ini belum rilis mereka kapan akan melakukan RUPS. Kalau lihat dari track record-nya, RUPS-nya di bulan April. April nanti bertepatan dengan Lebaran, kemungkinan ya habis Lebaran. Jadi itu dividennya termasuk gede juga, 6% di atas rata-rata. Silakan disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Cuman yang jadi catatan adalah jangan kaget nantinya kalau ex-date-nya dibanting. Oke, itu cuman yang bisa digarisbawahi saya melihat adalah bentuk ya investasi yang dilakukan UNTR ke depannya 5 tahun ke atas. Jadi mereka sekarang karena dapat duit gede di 2022, terutama mereka ekspansi membeli perusahaan-perusahaan energi terbarukan seperti tadi ya. Jadi itu hal yang oke menurut saya untuk Astra Group keseluruhan. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.